Halo bos, sorry ada gangguan sedikit di sinyal kita. Malam ini kita masih eh, buat bos yang sudah bergabung boleh kasih feedback. Suara saya udah kedengaran jelas belum? Udah better belum dari yang tadi bos? Boleh di komen dulu, dikasih feedback di komen. Apakah suara saya udah kedengaran jelas di sana atau masih kecil? Sambil menunggu Om Ben join lagi ya. Oke, terima kasih feedbacknya bos-bos semua udah jelas berarti ya. Sorry ini malam minggu kayaknya jaringan dipakai semua nih buat yang teleponan. Semangat. Oke, thank you bos. Ini kita coba kontak lagi Om Ben ya. Oh, suaranya bentrok kalau ada Om Ben ya. Oke, nanti kita coba lagi. Kalau misalnya masih kurang jelas di komen aja ya bos ya. Oke, tadi kita udah bahas sedikit bersama Om Ben do's and don'ts yang harus kita lakukan. Oke, sorry Ya, Om Ben, tadi oke. ada gangguan sinyal di sini. Tiba-tiba disconnect ya, Oke. sorry ya Om ya. Ya, oke. Lah ini suaranya udah mendingan jauh daripada tadi nih. Udah Oh, udah bagus better Om banget ya. nih suaranya. Oh Ya, iya udah iya better. iya. Tadi putus-putus banget suaranya. Oke oke oke. Sorry ya Om ya. Oke, boleh Nggak dilanjutkan apa-apa. Om. Tadi udah sampai di don'ts-nya, don'ts yang di saham receh. Ya, intinya adalah teman-teman jangan apa ya? Menurut saya yang pertama jangan FOMO ya. Teman-teman harus mengerti apa ya? Bagaimana teman-teman masuk dari sebuah saham ya. Artinya apa? Kalau masuk itu harus ada alasannya, harus ada analisanya, ya kan? Kalau misalnya teman-teman ikut-ikutan orang sekalipun ya, teman-teman ikut-ikutan orang, teman-teman harus menemukan titik di mana teman-teman kapan harus cut loss. Kalau sampai gagal, ya ini penting banget karena kalau kalau nggak tidak dilakuin teman-teman akan menjadi investor di saham-saham gorengan ya. Pada akhirnya seperti itu, akhirnya nyangkut dan bingung, aduh ini gimana nih saya nyangkut dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman yang tadi saya bilang harus ngerti kapan masuknya ya, harus ngerti kenapa masuk dan harus ngerti kapan keluar. Jangan sampai teman-teman cuma masuk aja berharap harganya terus naik dan teman-teman tidak memutuskan kapan taking profit. Ya ini penting sekali ya menurut saya. Karena apa? Yang tadi saya bilang, saham receh ini punya yang namanya resiko yang sangat besar sekali. Artinya apa? Ketika teman-teman keguyur ya, maka bisa aja teman-teman kehilangan uang yang cukup banyak ya, gara-gara teman-teman tidak disiplin ya. Jadi kuncinya di situ menurut saya. Oke, berarti kalau misalnya kita memang niat nih pengen jadi full time trader apalagi scalping, kuncinya disiplin ya Om ya. Harus. Harus ya. Bukan hanya seorang full time trader aja ya, tapi di style apapun juga teman-teman harus disiplin. Artinya apa? Misalnya teman-teman, saya nggak berbicara seorang tentang investor ya dengan value investing karena itu sudah style yang sangat berbeda. Tapi untuk swing dan scalping, teman-teman harus disiplin. Artinya apa? Harus mengerti kapan teman-teman harus keluar. Ya, entah keluar karena loss atau keluar karena taking profit. Ya, harus ngerti. Kalau teman-teman nggak ngerti ya, pada akhirnya teman-teman berpikir waduh saham ini masih naik dan naik, tapi ternyata mencapai puncak dan teman-teman akhirnya yang sudah floating profit misal 50% tiba-tiba waduh sisa hanya 10% aja lah. Ini yang jangan sampai terjadi menurut saya. Jadi teman-teman harus mengerti kapan harus membatasi resiko dan kapan harus mulai merealisasikan keuntungan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Om Ben sendiri, sekarang kode broker dihapusin di real time begitu. Apakah ada tips and trick gitu Om buat para trader yang mengikuti itu sebelumnya? Ya, otomatis ketika seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, ketika saya ditanya ya, kalau kita memang salah satu panca indera kita ditutup, ya tidak bisa menggunakan gara-gara sesuatu hal ya seperti itu,
berarti kita harus belajar mempertajam panca indera yang lain yang bisa kita pakai. Ya, kalau kita memang kode broker tutup ya, kita masih punya yang namanya analisa secara price action, ya, dengan volume, dengan tren, ya, kita bisa bedah dengan chart, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pertajam, karena kita nggak pernah mengerti ketika kode broker tutup ya, ada orang yang meng-HK, kita nggak pernah ngerti siapa yang HK, bisa retail, bisa bandarnya, kita nggak pernah ngerti itu. Nah, makanya saya selalu bilang, karena saya seorang pemakai chart ya, seperti itu ya. Dari chart ini saya menentukan dulu resikonya di mana, support di mana, resist di mana, ya. Jadi saya bisa membatasi resiko terlepas siapa yang beli, siapa yang jual, seperti itu, ya. Jadi saya tidak mau dipengaruhi oleh ketidakpastian seperti itu, tapi yang pasti saya harus membatasi resiko, ya. Saya harus batasi resiko. Misal ya, resiko ya yang saya tetapkan untuk sebuah stop loss bisa 5% ya, atau 4%. Ya, saya harus mengikuti itu. Nah, tapi biasanya penentuan stop loss saya adalah dari support, bukan dari ketika saya masuk. Ya, jadi saya mengetahui dulu, misalnya ada sebuah saham yang sedang bergerak ya, saya melihat di mana support dan di mana resist. Ya, dan saya kebanyakan sekarang ketika kode broker tutup seperti ini, saya hanya berani entry, ya, terutama entry dalam jumlah besar ketika harga sahamnya sudah mereda pergerakannya, bukan ketika liar. Justru kalau liar, saya nggak berani. Karena apa? Ini berisiko sekali ketika saya HK lalu kemudian diguyur bagaimana? Ya, kalau memang saya memutuskan untuk meng-HK sebuah saham yang sedang bergerak liar, saya memastikan itu hanya sebagian besar dari porsi yang saya tentukan untuk saham tersebut. Ya, saya hanya HK maksimal 20%, misalnya seperti itu. Sisanya bagaimana? Saya akan menunggu. Ya, saya akan menunggu di area support, atau saya akan menunggu bagaimana pergerakannya. Ya, kalau memang setelah saya HK kemudian dia bergerak naik dan terus rally, ya, saya nggak akan HK lagi. Ya udah, saya cukup dengan 20% itu. Ya, nanti ketika mulai tekanan jualnya tinggi, ya saya mulai buang bertahap. Intinya adalah saya harus meminimalkan resiko-resiko yang ada. Ya, dan saya tidak mau terjebak dalam permainan orang atau FOMO. Ya, ketika di HK dan bergerak naik, saya kebiasaan retail ini FOMO. Waduh, harganya bergerak naik ini mau arah nih, jadi arah hunter, beli di arah dan lain sebagainya. Saya tidak, dengan adanya kode broker tutup, saya hampir tidak pernah menggunakan sistem arah hunter, karena saya nggak pernah ngerti siapa yang bikin arah dan siapa yang guyur di arah. Ya, jadi saya tetap menggunakan memanage resiko ya, supaya resiko saya ini kecil ya. Jadi mau nggak mau, saya lebih bermain aman dan berhati-hati di masa sekarang, ya, seperti itu. Oke, baik. Tadi kita udah bahas beberapa apa yang harus dilihat di trading, apalagi di scalping. Kita ngeliatin saham receh itu nanggapinnya bagaimana. Boleh nggak Om share sedikit trik atau metode yang Om pakai selama trading itu bagaimana? Iya, jadi kalau memang ngomong soal saham receh ya, saham receh seperti ini, kalau saya pribadi ya, saya ini sudah biasanya memantau saham tersebut. Ya, sudah saya pantau, saya sudah saya pantau, jadi watchlist saya sudah dalam periode tertentu ya. Saya sudah melihat pergerakannya, bagaimana support resistnya dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melihat pergerakan seperti itu, nah, saya bisa mulai mengerti polanya bagaimana, pola pergerakannya bagaimana, supportnya di berapa, kemudian ketika ada yang nanti bergerak itu bagaimana dan lain sebagainya. Ini yang saya perhatikan, ya. Jadi saya mengenali saham yang saya mainkan. Jadi saya tidak semua saham itu saya mainkan. Kalau saya nggak kenal pola pergerakannya, saya nggak akan bermain di situ. Ya, saya nggak akan masuk di situ. Jadi benar-benar saya memastikan sekali bahwa saya ini mengenali pergerakannya dulu, ya kan. Kalau saya nggak kenal bagaimana, saya akan belajar mengenali saham tersebut. Semisal saya tertarik di saham tersebut. Ya, ketika saya belajar itu, saya tidak menggunakan modal yang besar. Enggak, saya hanya tes lot aja. Jadi hanya ngetes seperti itu. Ya, jadi saya tidak tertarik untuk langsung HK dalam jumlah besar ya, sesuai dengan kapasitas maksimal saya. Enggak, tapi ketika saya nggak kenal, saya mulai tes lot. Dan saya juga ketika sebuah saham sudah bergerak naik tinggi ya, sudah rally seperti itu ya, entah saham receh, entah enggak ya, saya lebih berhati-hati untuk masuk. Contoh nih, ini kan di komen saya baca nih, banyak yang bilang BBYB, BNBA. Saya pribadi ya, untuk BBYB dan BNBA, saya untuk masuk sekarang saya nggak berani.
Karena apa? Harganya sudah rally. Nah, saya akan menunggu dia membentuk konsolidasi biasanya seperti itu. Itu cara main saya. Ya, mungkin cara main orang lain berbeda, tapi cara main saya adalah ketika harga sahamnya terus rally di bawah naik, ya, di drive ke atas, saya malah nggak berani masuk. Kalau sudah membentuk pola konsolidasi yang jelas, ya, yang kelihatan, oh ini supportnya sudah saya bisa lihat nih. Jadi saya bisa mengukur resiko saya. Saya baru berani untuk memutuskan masuk di saham tersebut. Itu strategi saya. Jadi saya tetap orang-orangnya memang berani HK, tapi saya melihat resikonya dulu. Kalau resikonya nggak gede, oke, saya masuk. Kalau resikonya gede dan nggak bisa saya ukur, saya nggak akan masuk. Seperti itu. Oke, baik. Untuk window dressing sendiri, Om. Kira-kira Om Ben ada jagoan atau enggak? Boleh di-spill dikit mungkin? Kalau ngomong soal Windows dressing, jadi begini. Ini yang tahun ini menurut saya agak sedikit tricky, ya, agak sedikit tricky. Karena apa? Karena kebanyakan harga udah price in di atas, ya, sudah price in di atas. Jadi saya dari beberapa bulan lalu sudah bilang Windows dressing kali ini tidak akan sebaik tahun lalu. Itu jelas banget, ya. Kalau ngomong jagoan, saya jelas untuk Windows dressing sektor perbankan itu pasti karena untuk IHSG naik itu pasti yang di drive pertama perbankan. Cuman gara-gara apa ya, menurut saya sudah price in seperti ini ya, inflow asingnya pun sudah nggak terlalu oke banget. Maksudnya sudah nggak semasif seperti yang dulu seperti itu ya. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk saham-saham perbankan seperti itu. Cuman ya nggak terlalu gede-gede banget lah, nggak terlalu gede-gede banget. Jadi kalau ditanya jagoan saya jelas perbankan ya, sektornya jelas sektor perbankan. Kemudian, tapi gini, kita harus melihat juga, kalau kita mau ngomong Windows dressing ya, kita harus memperhatikan inflow asing. Ya, foreign flow-nya harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita cuma mantau perbankan, ternyata saham-saham yang sedang diakumulasi asing, misal seperti saham-saham konsumer ya, Indofood seperti itu lagi diakumulasi. Kita jangan sampai lolos di sana. Kalau kita memang mau bermain Windows dressing ya, dan ingat ya, Windows dressing ini saham-sahamnya bukan saham-saham gorengan biasanya. Jadi benar-benar saham-saham yang old econ ya, old economy seperti itu ya, saham-saham yang saham-saham jadul ya, saham-saham lama ya. Nah, fenomena bank digital yang di drive kenceng-kencengan ini adalah anomali buat saya. Anomali karena apa? Karena memang ada kepentingan di dalamnya. Ada kepentingan di dalamnya ya, ada BNBA, ada kepentingan akuisisi dan lain sebagainya ya, BBYB juga seperti itu ya, TNCA juga seperti itu. Artinya ada konglomerasi di dalamnya yang ingin harga sahamnya bergerak ke atas seperti itu. Jadi makanya saya bilang ini sedikit menurut saya agak anomali untuk industri tahun ini ya, agak tricky. Cuman ya kita harus tetap menganalisa. Jadi jangan FOMO. Aduh, ini bank digital lagi naik-naiknya nih, kenceng nih. Jangan berpikir saham kayak misalnya contoh ya, wah BNBA udah 5 ribuan ya. Jangan sampai wah BNBA ini bisa ke 10 ribu nih. Iya benar, mungkin bisa. Tapi bisa aja dia juga koreksi. Nah ini yang kita harus pertimbangkan. Kalau teman-teman mau ngejar, ya, apa ya, hitung resikonya dulu. Jangan termakan, biasanya seperti ini ya, seperti ini. Polanya adalah ketika ada sebuah saham yang bergerak naik dengan sangat kencang sekali, ya, tiba-tiba akan banyak sekali news yang bagus di saham tersebut. Contoh nih, contoh dulu Antam ya, masih ingat ya, Antam ketika nikel di drive ya, kenceng-kencengan ya, ada Elon Musk dan lain sebagainya. Antam diperkirakan proyeksinya sampai 4.000 dan lain sebagainya. Banyak yang bilang arahnya ke sana, ya. Nah, seberapa banyak orang yang terjebak di dalamnya akhirnya, ya kan? Antam bukannya ke 4.000, tapi dia mentok di 3.400 dan sekarang terkoreksi dan sideways di area 2.100, 2.200-an. Nah, ini harus dipertimbangkan. Bukan nggak mungkin sektor BBYB dan BNBA terus bisa naik, bisa aja, ya bisa aja. Tapi harus hati-hati karena apa? Kenaikannya ini sudah, ingat ya, BBYB ini udah naik dari 600 ke 2.700. BNBA udah naik dari 1.000, dari 900, dari 800 ke 5.000. Apa yang kita harapkan lagi? Udah naik 5 kali lipat, seperti itu. Nah, ini harus jadi pertimbangan buat teman-teman. Jangan sampai ya, seandainya ada koreksi dan teman-teman terjebak di dalamnya karena all in gara-gara news yang beredar itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, jangan sampai teman-teman menyesal, aduh kok saya sudah nyangkut di Antam dulu, udah nyangkut di KF ya, udah nyangkut di apa lagi itu dulu. Waskita dan kawan-kawan ya, akhirnya ketambahan lagi saham-saham seperti itu. Ingat ya, sekali lagi ya, saya tidak bilang BBYB dan BNBA bakal koreksi, tapi kalau sampai ada koreksi teman-teman harus siap ya. Seperti itu aja kalau dari saya sih.
Oke, menarik. Ini kayaknya banyak juga nih Om yang nanyain di komen emiten ini, emiten itu, dan bagaimana cara ini, cara itu. Mungkin Om Ben juga bisa sharing gimana sih kalau misalnya bos-bos semua pengen belajar atau diskusi lebih lanjut sama Om Ben, hubungi kemana dan bagaimana caranya begitu Om. Boleh kalau memang teman-teman mau join ya, kita di PPC ini ada kita grup Telegram ya di para pencari cuan. Kalau teman-teman cari aja para pencari cuan kita puji Tuhan sekali follower kita udah 30 ribuan ya. Dan mungkin ada beberapa grup palsu ya hati-hati. Pokoknya di grup kita tidak menawarkan titik dana dan lain sebagainya ya. Dan kita nggak pernah chatting duluan. Ya intinya kita nggak pernah chatting duluan. Tiba-tiba kalian masuk dan di chatting ditawarin kita nggak pernah. Ya tidak pernah. Jadi hati-hati ada orang yang memanfaatkan seperti itu. Intinya adalah teman-teman harus berhati-hati ya. Kita bisa join ke Telegram para pencari cuan atau teman-teman kalau bingung ya yang mana teman-teman bisa buka di Instagram saya di bagian profil itu ada link ya di sana ya. Ada link tree di sana teman-teman bisa klik aja di sana ya. Itu ada grup Telegram kita dan bolehlah kita bergabung di sana dan saya mau ingetin sekali lagi di grup Telegram kita ini satpamnya cukup galak ya. Jadi buat teman-teman beberapa yang mungkin kena ban ya seperti itu gara-gara asal sebut saham ya, memang peraturan di dalam grup kita seperti itu ya supaya menghindar. Saya nggak pengen grup PPC ini kayak grup lain yang orang asal sebut sembarangan ya tiba-tiba ada saham BNBA kasih roket itu kita tidak pengen seperti itu. Jadi kita pengen kalau teman-teman memang mau ngomongin saham itu boleh bertanya atau kalau teman-teman merasa itu bagus, kasih analisanya, kasih chartnya paling enggak ya. Jadi intinya kita di sini ingin belajar bareng-bareng ya seperti itu. Oke, menarik sekali. Tadi kita udah bahas how to be a full-time trader, trading for living bersama Om Ben sebagai co-founder dan juga CEO dari komunitas PPC. Mungkin nanti buat bos-bos semua yang pertanyaannya belum dijawab di sini, boleh langsung hit ke Instagramnya Om Ben. Karena Om Bennya juga lagi liburan ya, mungkin sabar-sabar dulu bos semua buat dibalas nanti. Oke, Om Ben, mungkin itu aja yang mau didiskusiin pada malam hari ini. Semoga kita bisa diskusi lagi ya Om ya di next time. Atau Boleh, kita DM-DM boleh, aja boleh, ya, boleh. Om ya. Oh oke, Boleh, tapi boleh. satu lagi Om, boleh nggak Om spill satu aja emiten kira-kira yang menurut Om Ben lagi cantik nih apa? Hadiah nih buat bos yang join malam hari ini. Oh, apa ya? Emiten apa ya? Tapi kalau nggak ada Kalau juga. saya uh, kalau ngomong cakep-cakep banget yang sedang bagus itu memang jujur aja Bang Mini ya, Bang Digital ya, BGTG dan BFIK ini oke banget ya. Tapi kembali lagi entry-nya saya lebih prefer menunggu koreksi ya. Jadi tungguin aja dulu dia terkoreksi. Cuman seperti BGTG memang sama BFIK ini naiknya udah terlalu kencang menurut saya. Jadi ketika kedepannya koreksi bisa wajar-wajar aja ya. Jadi kalau nggak salah saya lihat chart itu BGTG itu selama di atas 280 aja itu masih oke-oke banget gitu loh. Untuk BFIK ya di atas 210-an lah ya. Nah itu teman-teman kalau ada koreksi-koreksi ke situ boleh lah ya, boleh kita melakukan pembelian ya. Ingat ya, saya selalu untuk membeli itu saya mencari titik konsolidasinya. Kalau dia memang bergerak rally kencang gila-gilaan, saya biasanya malah gak berani beli ya. Kayak TNCA yang udah arah berkali-kali seperti itu, saya tidak berani ya karena udah terlalu gila ya. Entah kalau dia mau naik ke atas ya sudah. Tapi karena kenapa saya bilang nggak berani ya? Karena saya tidak bisa menganalisa resikonya ya. Buat orang-orang, buat teman-teman yang mungkin bisa menganalisa resikonya, silakan mau masuk nggak apa-apa. Tapi buat saya pribadi, ketika saya tidak bisa menganalisa resikonya ya, saya better nonton dulu aja ya. Saya akan cari saham yang lain karena begini ya teman-teman. Untuk dari pengalaman saya ya, konsep trading for living ini kita bisa mendapatkan konsistensi profit ketika kita bisa mengukur resikonya ya, ketika kita bisa mengukur resiko dari sebuah saham ya. Makanya saya selalu ajarin buat teman-teman yang pingin profit konsisten ya, teman-teman harus bisa ngitung resikonya dulu dibanding teman-teman melihat profitnya ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngitung resikonya, nggak bisa lihat resikonya ya, hanya masuk karena ada orang bilang saham ini bagus ya, saham ini berpotensi naik dan lain sebagainya, tanpa teman-teman bisa melihat resikonya, saya jamin lah teman-teman kebanyakan mungkin profit, tapi ya profitnya juga ya karena nyopet-nyopet aja. Tapi bandingkan ketika teman-teman bisa menganalisa
mau saham itu mau dipom-pom mau enggak, teman-teman bisa menganalisa, ya bisa menghitung resikonya. Itu profitnya jauh lebih besar daripada teman-teman hanya ikut-ikutan. Itu jelas sekali ya, jelas sekali ya. Dan saya juga beberapa kali apa ya menganalisa sebuah saham, dan kebetulan saham itu uh, di mention seseorang, di pom-pom, di news dan lain sebagainya. Tapi karena saya sudah menganalisanya, saya bisa ngerti apa ya arahnya kemana gitu loh. Targetnya di berapa. Sehingga ketika marketnya volatil, ini kita nggak galau. Kebanyakan orang kan galau. Karena ketika saham itu dipom-pom dan lain sebagainya, di news dan lain sebagainya ya, saham akan bergerak liar ke atas. Akan ditarik ke atas. Setelah ditarik ke atas, jangan lupa ketika saham ada spike ke atas, otomatis akan ada tekanan jual. Ya, biasanya dibanting lagi. Nah, ketika dibanting itu biasanya orang-orang yang FOMO aja, nggak ngerti cara menganalisa atau ikut-ikutan aja akan keluar, akan bingung gitu loh. Tapi ketika kita ngerti bahwa ketika ada bantingan itu kita bisa masuk malah nambah barang, ya. Nah, ini yang menarik sekali gitu. Jadi ketika bantingan kita ngerti trennya bagus, kita tambah barang. Kita nggak akan panik karena apa? Kita mengerti gitu loh. Makanya dianalisa, teman-teman dianalisa semuanya trennya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman bisa menganalisa seperti ini, teman-teman akan menemukan saham-saham yang akan melipat gandakan portofolio kalian, ya. Bukan hanya teman-teman ngikut seseorang aja, ya kan? Kalau ngikut seseorang ya paling saya selalu bilang ya kalau ngikut-ngikut orang ya udah paling 1%, 2%, ya mungkin kalau syukur-syukur arah, ya kan? Tapi kan kita kan apa ya psikologisnya pasti nggak akan kuat karena aduh dibanting dan lain sebagainya, ya. Jadi saran saya adalah buat teman-teman belajarlah menganalisa sebuah saham. Ketika teman-teman ngerti analisanya bagaimana, mengenali pergerakannya, mengenali resikonya, teman-teman nggak akan galau tuh. Mau dikocok-kocok atas bawah juga biarin aja. Karena arahnya teman-teman tahu, trennya tahu, gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya penting diketahui buat semua trader. Ketika teman-teman tahu orang mau bilang apa, ya mau di boosting pakai apapun juga, ya mau dibanting pakai apapun juga, teman-teman nggak akan panik karena teman-teman punya trading plan yang jelas dan teman-teman sudah menganalisa. Kuncinya di situ. Oke, menarik sekali. Jadi gitu ya bos ya, harus dilihatin dulu, peduliin resikonya dulu, jangan asal entry, analisa baik-baik, jangan asal-asal FOMO gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om Ben atas waktunya udah nyempatin buat live malam hari ini, walaupun lagi liburan ya Om ya. Tapi semangat ya Om Ben, tetap gak luntur gitu. Oke, terima kasih banyak juga buat bos semua yang udah gabung malam hari ini. Kita bakalan jumpa lagi lain waktu. Oke, terima kasih Om Ben. Kita pamit undur diri. Selamat malam. Udah.